Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Guntur Prasetyo. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya, Bor. Oke, pada video kesempatan kali ini gue bakal bikin video tutorial bagaimana caranya membuat lampu LED HPL untuk aquascape. Untuk tutorialnya nanti kita jelasin, dan sekarang gue mau nyebutin bahan-bahannya terlebih dahulu. Oh ya, untuk HPL itu kepanjangannya High Power LED. Oke, langsung saja kita ke bahannya. Mari mendekat supaya lebih jelas. Oke, Bor, sekarang kita sebutin dulu bahan-bahannya nih. Yang pertama ada lem hood U untuk akuarium atau aquascape dengan ukuran 40 cm. Sesuaikan dengan akuarium yang akan kalian pasangkan. Ini digunakan untuk meletakkan lampu-lampunya, Bor. Dari tokonya sudah dikotak-kotakan untuk menaruh LED dan ada 24 titik, Bor. Dan juga sudah diberikan keterangan plus dan minusnya agar kita tidak salah memasang. Yang kedua itu ada lampu LED HPL-nya. Ada beberapa warna, putih, merah, biru, dan hijau, sebagai variasi warna aja sih. Dengan ukuran 1 watt per LED-nya, dan kalian harus beli sesuai kebutuhan atau dilebihkan untuk cadangan. Yang ketiga ada start PCB HPL ukuran 20 mm. Nah, kebetulan start PCB sudah dipotong-potong. Dari tokonya sih masih menyatu seperti ini, ada 15 piece. Nanti tinggal dipotek-potek aja, Bor. Nah, yang keempat ada lensa untuk LED HPL-nya. Tujuannya untuk menyebarkan cahaya dari lampu LED tersebut. Nah, pada lampu LED ada keterangan plus dan minusnya supaya tidak terbalik saat kita memasang. Karena apabila lampu LED terbalik tidak akan menyala. Untuk kaki minus ada lubangnya, sedangkan plusnya tidak ada seperti ini. Dan pada start PCB ada keterangannya juga bagian plus dan minusnya. Nah, di sini ada 3 tempat untuk plus dan juga 3 tempat untuk minusnya. Yang di tengah ini untuk meletakkan lampu LED-nya, Bor. Kemudian yang kelima ada heatsink plaster. Ini digunakan untuk menempelkan lampu LED ke start PCB dan juga menempelkan start PCB ke lem hoodnya. Lalu yang keenam ada LED driver. Kebetulan saya beli tidak dengan menggunakan cover, jadi beli terpisah dengan covernya. Dan covernya saya modif menggunakan saklar agar bisa on off tanpa perlu cabut colok pada stekernya. Dan yang ketujuh ada kabel kecil seperti ini. Sisa-sisa potongan kabel bekas juga tidak apa-apa untuk mengurangi biaya, karena hanya untuk menyambungkan antara lampu LED saja. Dan kabelnya nanti dipotong menjadi pendek-pendek seperti ini, diukur jarak antara lampu LED-nya, Bor. Kemudian yang kedelapan ada kabel power berikut dengan stekernya untuk menyambungkan sumber listrik dari stop kontak menuju LED driver. Lalu LED driver menuju rangkaian lampu LED-nya. Sekarang peralatan yang dibutuhkan, dan ini kita rapikan terlebih dahulu, Bor. Nah, untuk peralatannya yang pertama ada solder sepasang dengan timahnya untuk menyolder lampu LED ke start PCB-nya. Peralatan yang kedua ada tang potong ataupun tang kupas untuk memotong kabel-kabelnya. Selanjutnya yang ketiga adalah baterai 1,2 volt. Ada 3 buah yang dirangkai seri sehingga menghasilkan tegangan 3,6 volt. Karena spesifikasi dari lampu LED membutuhkan tegangan 3,4 volt. Baterai ini digunakan untuk pengetesan lampu LED nyala atau tidak. Apabila dirangkai hanya dengan 2 baterai, saat pengetesan lampu LED hanya menyala redup atau tidak ngangkat. Oke, Bor, jadi itu aja alat dan bahannya. Langsung aja kita menuju cara merangkainya.
Oke, sekarang sebelum kita solder lampu LED ke start PCB-nya, kita tes atau cek terlebih dahulu si lampu LED menyala atau tidak menggunakan baterai yang sudah kita rangkai. Kutub positif baterai dihubungkan ke kaki positif lampu dan kutub negatif baterai dihubungkan ke kaki negatif lampu. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita terbalik, maka lampu LED tidak akan menyala. Tes semua lampu LED-nya satu persatu. Pastikan semua lampu LED menyala. Setelah itu kita pasang lampu LED ke start PCB-nya. Sebelum kita solder, kita lem terlebih dahulu lampu LED ke start PCB menggunakan heatsink plaster. Letakkan dengan sesuai kaki lampu positif pada terminal positif dan kaki lampu negatif pada terminal negatif pada papan start PCB. Tuangkan lem secukupnya saja pada start PCB dan tempelkan semua lampu LED ke start PCB-nya masing-masing bor. Setelah selesai, tunggu sekitar 10 menit agar lem mengering. 2000 years later. Oke, setelah kering, selanjutnya kaki lampu positif dan negatifnya kita solder pada start PCB menggunakan timah. Nanti kurang lebih hasilnya setelah disolder akan seperti ini. Nah, terminal yang kosong ini untuk meletakkan kabel sambungan antar lampu LED-nya bor. Setelah semua lampu kita solder pada start PCB, langkah selanjutnya adalah menempelkan start PCB ke lem hoodnya pada setiap titiknya menggunakan heatsink plaster. Tempelkan sesuai pada titiknya, dan pada lem hood sudah diberikan keterangan arah positif dan negatifnya. Tempelkan start PCB sesuai dengan keterangan dan jangan sampai ada yang terbalik bor. Di sini ada 24 titik lampu. Oke, langsung aja kita tempelkan satu persatu lampunya. Tuangkan lem heatsink secukupnya saja. Nah, untuk pemilihan variasi warnanya terserah kalian. Disesuaikan saja dengan konsep yang akan kalian buat pada aquascape. Setelah selesai ditempel semua, sambil menunggu kering lemnya, kita memotong kabel untuk merangkai seri lampu LED-nya. Untuk panjang kabelnya disesuaikan dengan jarak antara lampu LED supaya terlihat lebih rapi. Oh iya, untuk rangkaiannya jangan sampai ada yang terbalik ya bor. Gua kasih contoh gambar untuk rangkaiannya nih. Rangkai sesuai dengan contoh gambar. Nanti kaki positif disambung dengan kaki negatif atau plus ketemu minus sampai semuanya tersambung. Nah, nanti yang paling ujung ada sisa kaki positif dan negatif. Nah, kaki ini akan disambung ke LED driver bor. Langsung aja kita potong kabelnya lalu kita solder lampu LED dengan rangkaian seri. Jangan lupa berhati-hati saat kita menyolder. Jangan sampai kaki positif dan negatifnya tersambung bor. Ya sebenarnya sih gua gak bisa nyolder. Ini juga baru belajar bor.
Oke Bor, setelah kita selesai sambung semuanya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan paling ujung akan tersisa kaki positif dan negatif untuk disambung ke LED drivernya. Sebelum kita sambung ke LED drivernya, kita pastikan kembali semua lampu LED menyala. Kita tes menggunakan baterai yang tadi satu persatu. Nah, sekarang rangkaian di LED drivernya. Steker dengan kabel pendek dihubungkan ke LED driver, lalu keluaran LED driver kita sambung dengan kabel yang lebih panjang untuk disambungkan ke rangkaian LED-nya. Di bawah papan LED driver ada tulisan keterangannya. Di sini ada L dan N untuk kita hubungkan ke steker atau sumber listriknya. Lalu di ujung satunya ada keluaran dengan tulisan V+ dan V- untuk dihubungkan ke rangkaian lampu LED. Karena di sini gue tambahin saklar agar ketika on atau off tinggal mencet saklar. Jadi pada kabel L atau pas kita hubungkan ke saklar dahulu, baru keluaran dari saklar kita sambung ke kabel steker. Sementara untuk kabel N atau netral kita langsung sambungkan ke kabel steker, tidak perlu lewat saklar. Yuk langsung aja kita rangkai Bor. Di sini menyambung kabelnya di solder supaya sambungannya lebih kuat atau lebih paten saat ada tarikan. Nah, kebetulan gue di sini menggunakan isolasi bakar atau heatshrink. Apabila kalian tidak ada, bisa juga menggunakan isolasi kabel biasa Bor. Setelah kita selesai merangkai pada LED drivernya, kita tutup dan rapihkan cover LED drivernya. Oh iya, hampir lupa nih, untuk pemilihan LED drivernya harus disesuaikan antara kebutuhan lampu LED dan keluaran dari LED driver dengan menghitung arus dan dayanya. Apabila kalian gak mau ribet menghitung, konsultasikan saja kepada penjualnya agar dicarikan yang sesuai Bor. Oke, kita lanjut menyambung kabel keluaran atau output dari LED driver ke rangkaian lampu LED-nya. Diingatkan lagi nih, untuk menyambung positif dan negatifnya jangan sampai terbalik ya. Nah, sekarang waktunya kita tes hasilnya. Kita colokkan steker stop kontak, lalu kita on kan saklarnya. Alhamdulillah ini berhasil. Hasilnya nyala semua dan tidak ada yang redup. Kita coba sekali lagi. Ini perpaduan warna yang gue pilih, hasilnya jadi seperti ini. Oke Bor, ini dia lampunya udah jadi. Setelah kita rangkai menjadi seperti ini. Dan nanti ini tinggal kita kasih dudukan untuk di akuariumnya. Ini akuarium ukuran 40 cm ya Bor. Jadi tadi udah kita tes, coba kita tes lagi. Ini kita colok. Nah, di sini fungsinya saklar untuk on off agar kita nggak cabut colok dari stop kontak. Kita coba ya. Oke, nyala. Nah, ini untuk variasi warnanya terserah kalian. Kalau di sini gua lebih banyak dominannya warna putih. Oke, mungkin sekian aja video tutorial membuat lampu LED HPL Aquascape dari gua untuk 24 titik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you next video.